Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk semuanya. Mari kita bersama-sama akan membangun kebersamaan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan dan kita awali kebersamaan kita malam hari ini dengan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14. Kita pujikan ayat 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita mendengarkan sabda pembimbing kita dari Amsal 16. Mari kita buka Amsal 16 ayat 23 dan 24. Amsal 16 ayat 23 dan 24, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amsal 16 ayat 23 dan 24, demikian sabda Tuhan. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amin. Saudara-saudara, setiap hari kita tidak pernah lepas dari aktivitas berkomunikasi atau berbicara. Oleh karena itu dalam setiap perkataan kita, dalam pembicaraan kita tentu itu adalah hasil dari buah pikiran kita yang dapat membawa sesuatu yang dapat berguna di dalam membangun komunikasi dengan orang lain. Tuhan mengharapkan, menginginkan supaya setiap perkataan yang kita ucapkan itu menjadi obat ya bagi orang lain. Seperti dalam kitab Amsal ini, kita bisa memberikan kata-kata berkat, mendoakan mereka, memotivasi mereka, dan mengatakan sesuatu yang baik. Mari kita akan renungkan nanti dalam bagian perenungan firman Tuhan, namun kita sambut dulu dengan pujian 397 Kidung Jemaat. Kita pujikan ayat 1 dan 2, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Jadikan sekal abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia.
Ya, mari bersama-sama Bapak Ibu dan anak-anak kita berdoa, sekaligus kita mohon pimpinan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing berhimpun di hadapan-Mu untuk membangun kebersamaan dalam ibadah. Terima kasih untuk berkat dan tuntunan yang Engkau berikan kepada keluarga kami masing-masing, sehingga kami dapat menikmati berkat pemberian Tuhan yang mencukupkan kami akan kebutuhan jasmani maupun rohani. Dan pada malam hari ini kami berhimpun untuk memuliakan nama-Mu dalam kebersamaan ibadah. Lebih-lebih kami bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya dengan hikmat yang memampukan kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu melalui tuntunan sabda firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Markus. Mari kita persiapkan dulu bacaan kita dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Bacaan kita pendek saja, saudara-saudara. Tentang pengakuan Petrus. Ya, demikian sabda Tuhan. Silahkan disimak, saya akan membacakan untuk kita semua. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita renungkan, Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita memuji Tuhan sekali lagi. Kidung Jemaat 387, bait yang pertama saja. Ku heran Allah mau memberi. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara, seperti di dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan atau kita simak tadi, Markus 8 ayat 27 sampai 30. Saya akan memberikan judul "Tidak perlu takut bicara benar." Ya. Saudara, apa kabar semuanya? Kiranya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ya, semua aktivitas dapat kita lakukan dengan baik meskipun dalam batasan-batasan tertentu yang tentu tidak boleh kita lakukan supaya kita dapat menjaga diri dan juga menjaga
orang lain. Saudara yang terkasih, salah satu aktivitas manusia, seperti yang di awal tadi saya katakan, salah satu aktivitas manusia yang tidak pernah berhenti kita lakukan setiap hari adalah apa? Berbicara, ya. Berbicara atau berkomunikasi. Kita mungkin dapat menikmati makan kita sebagai kebutuhan keseharian kita. Setiap hari kita makan 3 kali. Atau mungkin kalau ditambah dengan ngemil-ngemil ya kita lebih dari 3 kali. Ya. Namun demikian saudara, aktivitas makan, aktivitas mandi itu bisa kita lakukan dengan cermat sesuai dengan kebutuhan harian kita. Semuanya tidak melebihi dari apa yang menjadi kebutuhan bagi diri kita. Dan pada akhirnya kita akan berhenti untuk melakukannya. Makan, kita akan berhenti pada saat kita tidur, supaya kita juga ada waktu yang cukup untuk istirahat. Tetapi aktivitas berbicara atau berkomunikasi adalah bagian dari keseharian kita yang tidak pernah berhenti. Hanya pada saat kita beristirahat saja, kita berhenti berbicara. Saudara, aktivitas berbicara itu nampaknya tidak mengenal waktu, ya. Kira-kira apa yang kita harapkan, saudara, ketika seseorang itu berbicara kepada kita, dan apa yang orang lain harapkan ketika kita berbicara kepada mereka, saudara. Ketika kita berbicara kepada orang lain, tentu orang lain mengharapkan perkataan kita adalah perkataan yang terus terang, jujur, dan benar. Demikian pula ketika kita mengharapkan perkataan orang lain kita terima yang disampaikan kepada kita. Perkataan itu adalah perkataan yang apa adanya. Terus terang, jujur, dan ada kebenaran. Ambil saja saudara dalam dunia keseharian kita. Kita tidak ingin perkataan yang orang lain katakan dan juga kita katakan kepada orang lain adalah perkataan yang mengandung tipu muslihat, perkataan yang mengandung kebohongan. Misalnya saja, saudara, kita ingin membeli buah jeruk ya ke pedagang buah. Kita katakan atau kita bertanya kepada penjual jeruk, berapa Ibu harganya per kilo? Ya. Mungkin di situ terus sampaikan harganya per kilo 30.000, Ibu. Ya. Kita menawar. Bagaimana kalau harganya 25.000 boleh apa tidak? Ya, dalam percakapan itu, oh maaf, tidak boleh. Saya belinya saja 20.000. Ya. Nanti untungnya hanya sedikit Bapak Ibu, ngepres atau mepet sekali keuntungannya. Ya, padahal kalau ke petani mungkin 1 kilonya bisa 10.000 atau 15.000. Itu dalam dunia, yang lain dalam konteks perdagangan. Namun juga dalam situasi yang berbeda, saudara, ada banyak hal yang kita jumpai. Semoga tidak terjadi dalam diri kita. Ketika dalam aktivitas kita merencanakan sesuatu, misalnya rapat, ya kita ditelepon oleh saudara-saudara kita. Saudara, Bapak, Ibu, atau Mas, Mbak, kita sekarang ada rapat, mohon kehadirannya. Ya, kita berusaha untuk, karena ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, ada sesuatu yang tidak kita sukai, kita berusaha untuk mencari alasan. Mohon maaf Ibu, mohon maaf Bapak, saya tidak bisa hadir karena saya sedang sibuk, ya, karena saya tidak ada di rumah dan seterusnya. Mungkin dengan alasan-alasan yang bisa dicari-cari. Atau dalam kesempatan yang lain, kita bisa melihat adanya keterus-terangan dan sebaliknya adanya sesuatu yang dibuat-buat supaya ada semacam pembenaran diri, ya, demikian adanya. Saudara, sayang, tidak semua orang itu siap dengan keterus-terangan dengan lawan bicaranya, khususnya jika terkait dengan hal-hal yang tidak disukainya. Ya, jadi saudara, mari kita bersama-sama diajak untuk melihat
Apapun yang kita lewati, kita lakukan, kita alami, saudara, ada sebagian orang yang tidak merasa siap dengan sesuatu yang disampaikan secara jujur, secara terus terang. Ya. Ketidaksiapan itu karena terkait dengan siapa dia berbicara. Ya, saya harus mengatakan dengan mengolah perkataan kita, ya, supaya mungkin tidak kelihatan kaku, tidak kelihatan terlalu lemah atau bagaimana. Apalagi kalau orang yang kita ajak bicara adalah orang-orang yang memang dalam hati kita kurang berkenan atau tidak kita senangi. Namun saudara, apapun risikonya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berbicara terus terang dan membuang segala perkataan yang mengandung kebohongan hanya sekedar untuk menyenangkan orang lain atau juga untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Nah, terkait dengan inilah saudara, maka Tuhan Yesus larut di dalam percakapan dengan para murid pada saat itu di dalam konteks bacaan kita. Ya, saya ulangi, mari kita lihat kembali saudara. Perkataan Tuhan Yesus atau percakapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya terkait dengan sesuatu yang menyangkut atau menuntut pengakuan dari para murid terhadap dirinya. Siapakah Tuhan Yesus? Ya, ayat 27b saya bacakan. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Nah, saudara, pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid ini kemudian menuntut jawaban dan menghasilkan jawaban yang berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Itu kata orang. Para murid menirukan apa yang disampaikan oleh orang banyak. Siapakah Tuhan Yesus? Kemudian Tuhan secara khusus bertanya kepada para murid. Ya. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya. Setelah Tuhan bertanya menurut orang banyak siapakah dirinya, jawabannya bermacam-macam, dan Tuhan Yesus akhirnya bertanya secara khusus kepada para murid, orang yang selama ini dekat dengan Tuhan. Siapakah Tuhan Yesus? Nah, saudara, ketika jawaban yang disampaikan oleh para murid diwakili oleh Simon Petrus dan kita telah mengetahui bagaimana jawaban Petrus. Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Dalam konteks yang lain lebih detail dikatakan tentang jawaban-jawaban para murid ini atas pertanyaan Tuhan Yesus. Nah, saudara, ketika dengan terus terang Tuhan Yesus mengungkapkan hal-hal yang tidak mereka senangi, ya, seperti yang terjadi dalam proses percakapan itu, ya, ada orang banyak yang memberikan jawaban tentu terkait dengan kehadiran Tuhan yang telah banyak menyembuhkan orang sakit dan melakukan banyak mukjizat, ya. Pengakuan para murid dituntut keterus-terangan dari pribadi mereka, bukan kata orang, tetapi menurut mereka sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Petrus. Maka dalam beberapa tulisan Injil yang lain, di situ dikatakan, berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang mengatakan itu, melainkan Bapa yang di surga. Saudara, sebuah pengakuan selalu melibatkan lidah di dalam mengungkapkan komunikasi kita atau dalam pembicaraan kita. Dan
Orang yang bijaksana adalah orang yang mampu mengendalikan setiap perkataan mereka, mengendalikan lidah mereka. Sehingga apa yang dikatakan itu ya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, orang yang bijaksana akan mengatakan sesuatu yang baik, yang diinginkan oleh setiap orang atau lawan bicaranya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak panjenengan juga melihat sedikit dalam bagian kitab Yakobus ya, yang saya kaitkan dengan bacaan tadi, lebih khusus lagi menyangkut tentang bagaimana kita mengendalikan pembicaraan kita. Ya, Yakobus 3 ayat 9 sampai 12 ya. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, dari Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Saudara, kalau melihat dari konteks bacaan kitab Yakobus, kita gabungkan, kita hubungkan dengan bacaan di dalam Injil Markus tadi, sebuah pengakuan menuntut kejujuran dari diri kita, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan sebuah pengakuan adalah proses komunikasi kita, pembicaraan kita yang menuntut keterlibatan anggota tubuh kita yang disebut dengan lidah. Di dalam kitab Yakobus secara khusus dibahas, lidah itu bagaikan api yang dapat membakar siapapun yang mendengarnya. Hati bisa tersakiti, ya, hati bisa merasa gembira, menumbuhkan semangat, tetapi juga sebaliknya, hati bisa merasa hancur karena perkataan-perkataan yang orang lain katakan kepada kita atau sebaliknya. Ibaratnya saudara, di dalam bacaan ini juga dikatakan lidah bagaikan racun yang mematikan. Ya, di satu sisi memberkati, tapi di sisi lain bisa menjadi racun yang mematikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Allah mengajar kita untuk berani berkata benar apapun resikonya dan tidak perlu takut berkata jujur. Nah, saudara, bukankah ini adalah bagian dari sabda Tuhan yang membimbing kita untuk dapat membedakan dari manakah sumber perkataan kita itu. Kalau kita berasal dari mata air, ya, mata air yang menyegarkan, di mana Tuhan adalah sumber muara dari sebuah perkataan yang mendatangkan berkat. Tentu kita ingin juga menjadi bagian dari aliran berkat, di mana Tuhanlah sang sumber mata air yang memberkati melalui perkataan-perkataan kita. Jangan pernah ragu dan takut untuk berkata benar dan jujur, karena dengan itu maka banyak orang akan diberkati dan kehidupan kita pun juga akan diberkati. Selamat belajar mengatakan yang benar dan melakukan apa yang menjadi bagian dari panggilan hidup kita, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama mensyukuri atas berkat Tuhan dan juga karena firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Pada saat ini kita akan menghimpun persembahan tanda syukur kita. Kita iringi dengan pujian 235 Kidung Jemaat ayat 1 dan 2, Ku dengar berkat-Mu turun.
hujan yang lebat menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Mari bersama kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, sekaligus kita berdoa syafaat dan menutup kebersamaan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebersamaan yang kami rasakan di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami juga merasakan campur tangan-Mu di tengah-tengah kebersamaan yang sudah kami lakukan pada saat ini. Hati kami telah tersemangati untuk bagaimana menyikapi setiap perkataan yang terus kami bangun setiap hari. Perkataan-perkataan yang memberkati, mendatangkan kekuatan, penghiburan bagi orang lain. Oleh karena itu, biarlah setiap firman yang menjadi pesan sabda-Mu pada malam hari ini membuka hati kami untuk terus menunjukkan bahwa ketika pengakuan diri kami ungkapkan, pengakuan diri kami itu adalah pengakuan yang terus terang, benar, dan jujur, yang di dalamnya mengandung berkat yang dari Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga memohon campur tangan-Mu untuk setiap kegiatan ibadah yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Ngawi ini. Kami bersyukur kebersamaan yang tetap dapat kami lakukan meskipun kami tidak dapat melakukan dalam pertemuan secara offline dalam beberapa kegiatan. Namun kami bersyukur kami masih dapat membangun kebersamaan meskipun kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan biarlah berkat Tuhan terus menjadi bagian dari keluarga kami yang dapat memberikan kekuatan setiap hari. Kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat, baik di induk maupun pepantan, kiranya Tuhan sertai, supaya kami terus memiliki semangat dalam melakukan tugas-tugas kami masing-masing. Seluruh badan bantu, komisi, Tuhan sertai agar terus dapat melakukan tugasnya. Dan setiap bagian dari seluruh pelayan-pelayan jemaat, kiranya Tuhan juga menuntun dan menyertai. Bapa, kami serahkan juga saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, apapun dan bagaimanapun kondisi mereka, yang dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan, kiranya kuasa-Mu yang terus menjadi berkat bagi mereka semua. Anak-anak kami yang terus meniti masa depan dalam studi, dalam mencari peluang bekerja, di dalam mencari pasangan hidup, dan setiap hal yang menjadi bagian dari harapan mereka, kiranya Tuhan sertai dan Tuhan tuntun agar sesuai dengan harapan yang terbaik dalam hidup mereka. Bapa, kami serahkan pula bangsa dan negara kami dan segala situasi dan kondisi, serta kebijakan-kebijakan yang baik yang menjadi harapan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Ya Tuhan sertai para pemimpin bangsa kami dengan seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah. Bapak, terima kasih, tanda ucapan syukur pada malam hari ini kami telah menghimpun persembahan, sucikanlah ya Tuhan, agar boleh menjadi sarana bagi kami untuk terus dapat ikut serta di dalam melayani Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan di tengah-tengah jemaat. Kami akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, dan di dalam tuntunan serta penyertaan Tuhan, kami terus dapat menikmati penyertaan dan berkat-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan akhiri, saudara, ibadah keluarga pada malam hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 412. Kidung Jemaat 412, bait yang pertama saja,
tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Saudara-saudaraku, undurlah dari ibadah pada saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara semuanya saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Amin.